Sistem peredaran darah atau yang dikenal dengan sistem transportasi atau kardiovaskuler ini berperan penting dalam kesehatan tubuh manusia. Nah, bagaimana rute peredaran darahnya? Nah, melalui video ini kalian akan saya ajak bagaimana rute peredaran darah tubuh manusia, khususnya membahas pada ini sistem peredaran darah tertutup ganda. Melalui belajar materi sistem peredaran darah tertutup ganda, nanti kalian akan tahu bagaimana rutenya peredaran darah di dalam tubuh manusia. Oke, kita mulai. Sebelum masuk materi sistem peredaran darah, saya ingatkan bahwa kalian pastikan sudah paham tentang darah, komposisinya, ya, maksudnya macam darah kelihatannya cair, tapi ternyata ada yang padat, ada yang cair. Ini harus tahu fungsi masing-masing komponen-komponen darah. Kemudian alat peredaran darah, ada jantung, ada pembuluh darah. Kalian harus paham itu. Selanjutnya, kalian juga harus memahami gambaran dari peredaran darah tubuh manusia. Darah itu kan beredar di dalam pembuluh darah. Nah, ini bentuk rutenya peredaran darah di tubuh kita. Seperti ini, sangat rumit, tapi bisa dibantu pemahamannya dengan membuat atau memahami melalui peta konsep, melalui skematis peredaran darah, bukan peta konsep, tetapi melalui skema peredaran darah. Kemudian skematis kerja jantung, itu kamu harus paham. Saya tunjukkan bagaimana darah mengalir di peredaran darah. Gambarannya adalah seperti ini. Nah, kalau ini gambarnya, yang sebelahnya ini adalah animasinya, jadi seperti itu, sangat rumit. Nah, bisa dibantu pemahamannya dengan melalui skematis peredaran darah. Tapi saya tunjukkan dulu, ini adalah darah yang beredar di dalam pembuluh darah. Jadi darah itu beredar, selalu ada di dalam pembuluh darah. Maka dari itu peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah tertutup. Jadi yang keluar dari pembuluh darah itu adalah gas, misalnya gas sisa metabolisme itu ya. Nah, yang masuk ke dalam sel-sel darah, jadi yang keluar dari pembuluh darah, ya, kalau vena darahnya menyerap sisa metabolisme, tapi kalau arteri di sini, ya, khususnya di pembuluh kapiler, itu terjadi pelepasan sari-sari makanan, O2. Jadi darahnya tidak keluar, tapi yang keluar adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, jadi saya ulang, darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Dan di mana zat-zat yang keluar itu adalah untuk oksigen, itu misalnya keluar secara difusi, itu ya. Jadi darah ada selalu dalam pembuluh darah, maka peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah tertutup. Nah, bagaimana skematisnya darah mengalir adalah seperti ini. Untuk memahami skematis peredaran darah itu, pastikan sudah mengetahui posisi jantung, mana yang kanan dan mana yang kiri. Jantung sebelah kanan dan kiri itu gambarnya itu arahnya berhadapan dengan pengamat. Jadi mengarah berhadapan dengan yang mengamati. Maka dari itu gambar yang didominasi warna biru atau jantung yang bagiannya warna biru itu adalah sebelah kanan. Jantung yang di dalamnya berwarna merah adalah sebelah kiri. Biru menandakan kaya karbon dioksida, kanan karbon dioksida, berarti yang sebelah kiri kaya dengan oksigen. Itu ya. Yang berikutnya adalah kalian pastikan sudah paham aliran darah. Kalau di pembuluh vena atau pembuluh balik, itu aliran darah kembali ke jantung. Bisa kalian perhatikan. Jadi masuk ke jantung. Itu ya, dari seluruh tubuh masuk ke jantung.
Sebaliknya, atau arteri itu aliran darahnya meninggalkan jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh, bisa kalian perhatikan itu. Nah, sampai ini misalkan kita jelaskan di sini ya. Ini misalkan dari serambi kiri ya. Darah mengalir itu tidak ada awal, tidak ada akhir, terus searah terus. Misalkan kita mulai dari serambi kiri turun ke bilik kiri, kalian perhatikan. Nanti keluar melalui aorta, jadi pembuluh yang dekat dengan jantung ya, itu aorta. Kemudian bercabang ke darah atas, tubuh atas, ke tubuh bawah, itu namanya arteri. Tapi setelah sampai ke sel-sel tubuh, arteri itu bercabang, namanya arteriol atau pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu ada dari arteri, arteriol. Nah, disinilah baik itu tubuh atas maupun bawah atau di paru-paru ya, disitulah khususnya di seluruh tubuh bagian atas, bawah, kecuali di paru-paru itu terjadi pelepasan oksigen, nutrisi, hormon yang dibutuhkan oleh tubuh, dan penyerapan sisa metabolisme ya. Nah, sisa metabolismenya itu diserap, nanti masuknya enggak ke bagian arteriol tapi masuk ke cabangnya vena. Ini yang warna biru ini ya, jadi CO2 masuknya ke cabangnya vena atau venulae. Nah, nanti masuk ke ini vena, ini yang bagian bawah namanya, berarti ini vena cava inferior, yang ini vena cava superior dari atas. Masuklah ke serambi kanan, turun ke bilik kanan ya, kemudian melalui pembuluh nadi paru-paru ini, dan nadi paru-paru menuju ke paru-paru. Jadi pembuluh nadi paru-paru di sini kaya dengan CO2 sampai di paru-paru kiri dan kanan ini ya. CO2 dilepas, kita terasa menghembuskan udara. Setelah menghembuskan kan menghirup oksigen. Nah, darah kalau sudah sampai di paru-paru, maka terjadi pertukaran gas, oksigen yang diikat sekarang. Nah, oksigen setelah diikat ini ya, masuk ke serambi kiri, perhatikan, melalui pembuluh vena paru-paru atau vena pulmonalis, turun dari paru-paru melalui pembuluh vena paru-paru, kemudian masuk ke serambi kiri, turun bilik kiri, dan seterusnya seperti itu. Oke. Sekarang saya tunjukkan yang lebih jelas lagi, yang aliran darahnya lebih ke satu arah, mengikuti satu arah, jadi lebih jelas lagi, perhatikan ya, dibantu dengan skematisnya. Nah, perhatikan skematisnya. Kita mulai misalkan dari serambi kiri ya, ke bilik kiri, dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, kemudian melalui pembuluh nadi paru-paru masuk dari serambi kiri ke bilik kiri, maka akan beredar ke seluruh tubuh tapi melalui pembuluh nadi ya, dari seluruh tubuh. Di situ kan ada pembuluh kapiler tadi ya, pembuluh kapiler di pembuluh kapiler itu ada di seluruh tubuh, ada di sel-sel tubuh. O2 dilepas, ganti mengikat CO2, melepas nutrisi dan sebagainya. Nah, CO2 nanti masuknya ke pembuluh balik, ke vena ya kan, masuk ke vena, akan dibawa ke jantung sebelah kanan, serambi kanan, masuk ke bilik kanan, selanjutnya akan dibawa ke paru-paru melalui pembuluh nadi paru-paru. Di paru-paru nanti masuk ke, di paru-paru berarti kan sudah, darah sudah terjadi pertukaran gas, CO2 dilepas, ganti mengikat O2. Jadi darah kalau sudah sampai di paru-paru membuang CO2, mengikat O2. Nah, masuklah ke serambi kiri melalui pembuluh balik paru-paru. Begitu seterusnya. Itu kalau digambar satu kali putaran ya. Nah, melalui jantung berapa kali? Ya, ini saya jelaskan. Jadi satu kali putaran. Melalui jantung 2 kali saya tunjukkan.
Nah, yang atas itu adalah jantung sebelah kiri dan yang bawah adalah jantung sebelah kanan. Jadi 1 kali putaran melalui jantung 2 kali. Dan inilah yang disebut sistem peredaran darah tertutup ganda. Tertutup artinya apa? Darah beredar selalu dalam pembuluh darah dan dalam 1 kali putaran melalui jantung 2 kali. Oke, itu tentang peredaran darah, khususnya peredaran darah tertutup ganda. Sampai jumpa pada video berikutnya tentang peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.